Guys, ada jenazah yang tiba-tiba tersenyum sendiri. Kamu penasaran? Ini sebuah realita cerita. Ada fotonya. Begini kisahnya. Assalamualaikum guys, dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita, kisah yang dialami sendiri oleh diri saya melihat dan ada dokumentasinya. Begini kisahnya. Bulan Desember, tepatnya tanggal 17 Desember 2011, 13 tahun yang lalu. Itu adalah hari kedukaan bagi kami sekeluarga. Sebab di hari itu, tanggal 17 Desember 2011, jam 8.45 di Rumah Sakit Sumber Waras, ibu saya, mamah tercinta, Ibu Hajah Vera Pangka Wi Kyoklanyo, beliau meninggal dunia setelah 6 bulan bertarung menjalani kehidupan bersama penyakit kanker hepar dan kolon. Jadi setelah ibu meninggal, kita ketika itu satu keluarga merencanakan untuk memakamkan beliau sesegera mungkin. Tapi kita merencanakan besoknya. Hari itu ada hari Sabtu dan besoknya hari Ahad atau Minggu. Kita masih menunggu kedatangan satu orang lagi, satu-satunya kakak atau kokoh dari almarhumah ibu saya yang tinggal di Magelang. Ketika itu jenazah almarhumah ibu saya, mama, itu di dalam keadaan gigi palsu biasanya semua dicabut. Jadi bila meninggal tuh bagian mulutnya dia mengkerut sebab mungkin tidak ada gigi yang menahan, jadi dia mengkerut. Nanti ada fotonya. Dan ketika itulah kami merencanakan untuk memakamkan beliau di hari Minggu atau besoknya. Artinya sehari kita menunggu. Sampai kemudian ketika itu pimpinan kami di sebuah syarikat atau sebuah perusahaan Islam menelpon. Kemudian beliau menyampaikan kepada kami bahwa kita sebagai umat Islam, apabila semua sudah berkumpul, sebaiknya segera dimakamkan. Jadi begitulah syariat Islam indahnya. Urusan jenazah ini segera diselesaikan. Sebaik-baiknya pengurusan jenazah adalah ketika seseorang meninggal terus langsung dimakamkan. Jadi itu yang diingatkan pada kami. Kemudian setelah menerima telepon tadi, kami langsung berdiskusi dengan Papa. Gimana Pak, kalau misalnya kita lihat semua keluarga inti sudah ada, jadi tidak ada lagi orang yang perlu ditunggu sebetulnya. Walaupun ada pokoknya mama yang datang dari Jawa Tengah, tapi itu bisa kemudian aja. Jadi akhirnya Papa setuju. Perbincangan itu nggak lama kok, mungkin sekitar 5-10 menit kami berbincang dan kami ngobrol di depan jenazah mama. Nanti ada fotonya juga. Nah waktu itu kawan-kawan, ketika setelah kita bersetuju untuk memakamkan almarhumah mama, ada satu peristiwa ajaib yang terjadi. Jenazah mama berubah wajahnya. Yang tadinya saya cerita tadi di awal mulutnya mengkerut, tiba-tiba menjadi tersenyum. Dan indah banget. Kayak seneng banget. Jadi cerita ini belum berakhir lagi. Ketika kita membawa jenazah itu pulang dengan ambulan, ya kan, sebelum dimakamkan dibawa ke rumah, dimandikan di rumah di Tegalan tuh, di Jakarta. Jadi ketika dibawa pulang, apa yang terjadi teman-teman? Senyumannya semakin semeringah. Ada juga fotonya. Saya teringat satu omongan mama saya ketika hari Sabtu. Beliau meninggal Sabtu seminggu sebelumnya. Ketika itu beliau dibawa ke rumah sakit. Ketika mau dibawa ke rumah sakit itu beliau sempat menolak. Dia bilang, mama nggak mau ke rumah sakit. Mama nggak mau meninggal di rumah sakit.
Terus kita bilang ke mama kan, "Mah, ini bukan mau meninggal, ini mau pasang stempel," waktu itu. Nah, setelah dibujuk, akhirnya mama bersedia. Ya. Jadi artinya memang mama mau banget balik ke rumah sebenarnya, rindu dengan rumah. Jadi Allah menunjukkan jenazahnya, tersenyum. Ketika sampai rumah semakin semeringah, dan teman-teman tahu nggak, ada tetangga yang ziarah melihat jenazah mama, mengunjungi. Nah, ada bawa anak kecil, dan anak kecil itu ngomong, dia bilang, om, jenazah oma nih aku nggak takut. Biasanya kalau ziarah ke orang meninggal, biasanya aku nggak berani, tapi lihat oma cantik banget, oma kayak tidur. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada saya ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Sebab almarhumah mama, beliau hidup dalam agama Islam sampai akhir hayatnya. Insya Allah saya menyaksikan beliau sangat sabar dalam keadaan sakit menghadapi kanker itu. Beliau nggak pernah keluh kesah, bahkan beliau nggak mau kita susah. Kita anak-anak kalau jaga mama tuh, mama suruh tidur di luar, kata mama, supaya nggak terganggu. Jadi kalau mama teriak, mama kamu nggak perlu dengar, tapi kalau ada apa-apa nanti mama panggil. Dan mama ketika menjelang meninggal tuh, dalam 6 bulan tuh suka banget dengar nasyid lagu Tuhan Cinta Agung. Nah, jadi teman-teman, ini membuktikan bahwa betul kata-kata baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, dalam hadis-hadis, dalam kisah-kisah diceritakan ya, orang yang meninggal tuh ruhnya masih dapat melihat orang-orang yang menziarahinya, keluarganya yang menguruskan jenazahnya bisa lihat. Tapi ruh ini dalam genggaman malaikat Israel. Nah, tapi ternyata dia dapat bereaksi, maka dia mendengar obrolan kita yang kita mau mengubur segera, itu dia gembira. Dan ini membuktikan kebenaran. Cerita ini kami rekam menggunakan mikrofon lavalier yang N-series, yaitu TNW N9, yang punya 2 receiver dan 1 transmitter. Ini udah ada peredam kebisingannya, jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari mikrofon. Harganya nggak mahal, 300 ribuan, tapi kualitasnya bagus banget. Nah, linknya aku kasih di sebelah kiri bawah ya guys. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.